Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Dian Rahmawati, staf Bawaslu Kabupaten Tegal. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang sosialisasi Jumat Sehati, program yang mendorong kebersamaan, kepedulian, dan penguatan nilai-nilai positif di lingkungan Bawaslu. Pada kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat. Beliau adalah Bapak Farid Bani Adam. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Mbak Dian. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Pak Farid, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sosialisasi Jumat Sehati. Iya Mbak. Sebenarnya apa sih Pak makna Jumat Sehati di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tegal? Oke Mbak, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan pada podcast kali ini. Sesuai dengan tematik yang akan kita bahas nanti yakni tentang sosialisasi program Jumat Sehati khususnya yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal. Sebenarnya program ini lahir di tahun 2025 Mbak. Ya, perlu kita sosialisasikan karena program ini terus berjalan sampai dengan di tahun 2026 ini ya. Ini merupakan program yang dilahirkan oleh RI, kemudian selaku jajaran di bawahnya yakni yang di tingkat kabupaten kota itu Bawaslu Kabupaten Tegal terus melaksanakan kegiatan program Jumat Sehati ini. Jadi Jumat Sehati itu punya tagline sendiri, yakni Jumat menjaga tubuh, sehat hati dan kuat iman. Jadi maknanya adalah kita ingin menyatukan semangat, integritas, kemudian soliditas di jajaran khususnya internal Bawaslu itu sendiri ya. Istilah ini kan dipilih karena mengandung kebersamaan, nilai-nilai, kemudian penguatan baik secara fisik maupun secara moral atau secara spiritualitas di lingkungan Bawaslu khususnya yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal ini. Dari makna ini, program ini menyatukan Mbak, tidak hanya sekedar aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan fisik jasmani, tapi di sana juga ada kegiatan yang berhubungan dengan nilai moral atau spiritualitas yang dilaksanakan tentunya di hari Jumat. Tapi tidak hanya hari Jumat saja, ada juga hari-hari yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk merefleksikan dari kegiatan program Jumat Sehati ini. Itu kurang lebih maknanya seperti itu Mbak. Oke, Pak Farid, kalau bicara soal makna tentu ada cerita di baliknya nih Pak. Bisa Pak Farid ceritakan bagaimana sih Pak latar belakang lahirnya program Jumat Sehati ini? Yang kedua ya Mbak, latar belakang program Jumat Sehati ini. Bawaslu Republik Indonesia di tahun 2025 itu meluncurkan program yang namanya Jumat Sehati. Ada juga program yang satunya Mbak, yaitu Jumpa Berlian ya. Kita fokus ke Jumat Sehati ya Mbak ya. Ini diluncurkan pada tanggal 1 bulan 8 tahun 2025. Kemudian setelah launching itu diperkuat dengan adanya surat edaran dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia Mbak. Program ini sebenarnya lahir dari kebutuhan ingin membangun karakter pengawas pemilu khususnya yang ada di Bawaslu ya, di Bawaslu Kabupaten Tegal ini agar tidak hanya kuat secara fisik Mbak, tetapi juga sehat secara mental. Dan tentunya ingin mewujudkan suatu kebersamaan di lingkungan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal begitu Mbak. Baik Pak Farid, program ini tentu tidak hanya sekedar nama atau kegiatan rutin Pak. Nilai-nilai apa saja sih Pak yang ingin ditanamkan pada jajaran Bawaslu melalui Jumat Sehati ini Pak? Bicara nilai ya, Jumat Sehati ini mempunyai beberapa nilai. Ini tergambar dari logo atau dasar filosofi yang ada di
program Jumat Sehati itu. Yang pertama adalah siluet orang berlari. Itu menggambarkan semangat aktif atau jajaran Bawaslu ini agar siap selalu dalam menjaga demokrasi. Kemudian di sana ada juga gambar hati. Di sana ingin mencerminkan tentang pentingnya nilai moral dan juga nilai integritas dari jajaran pengawas pemilu. Kemudian di sana juga ada matahari terbit ya. Di sana simbolnya matahari terbit artinya adalah memberikan sebuah harapan baru, semangat baru dari jajaran Bawaslu itu sendiri. Kemudian warnanya dipilih adalah warna hijau dan oranye. Di situ warnanya adalah ingin melambangkan sifat dari harmoni, kesegaran, semangat dan nilai optimis. Jadi nilai yang digambarkan di sana antara lain adalah nilai seperti tadi, ada nilai semangat, ada nilai kemudian aktif, menjaga integritas, moral, bertanggung jawab, tentunya seperti itu. Iya, Pak Farid. Kalau kita masuk ke pelaksanaannya di lapangan ini, Pak, Ya. seperti apa sih Pak bentuk-bentuk kegiatan Jumat Sehati yang selama ini rutin dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Tegal nih, Pak? Bawaslu Kabupaten Tegal secara intens melaksanakan program Jumat Sehati ini. Karena ini adalah program perpaduan, jadi tidak hanya sekedar aktivitas fisik. Ada aktivitas yang berkaitan berhubungan dengan nilai moral, nilai spiritual. Ya, secara garis besar Bawaslu Kabupaten Tegal ini lebih dominan laki-laki, Mbak. Ya. Jadi kegiatannya mungkin ya yang berhubungan dengan olahraga. Ya, misalnya adalah kegiatan yang berhubungan dengan mini soccer. Kemudian bulu tangkis, tenis meja, ada juga kegiatan yang lain misalnya jogging. Itu juga kegiatan yang sifatnya fisik olahraga. Tapi sekali lagi tidak mengesampingkan program kegiatan yang berkaitan dengan penyentuhan nilai moral, spiritual. Nah, kita programkan misalnya di bulan suci Ramadan itu nanti ada siraman rohani, Mbak, ya. Tausiah lah begitu ya. Kita kan butuh siraman rohani untuk selalu membangkitkan nilai-nilai hati kita begitu. Kemudian juga nanti di bulan suci Ramadan ada program khusus spesial di bulan Ramadan, Mbak. Ya, ini kita khususkan karena memang aktivitas fisik ini kan dibatasi ya, terbatas ya. Misalnya nanti kalau kegiatan di bulan suci Ramadan ada jogging, haus, minum kan ya. Nanti malah membatalkan bulan puasa. Jadi bulan puasa ini kita khususkan di program yang menyentuh dimensi spiritual. Itu kita laksanakan sesuai dengan surat edaran WFA dan WFO, Mbak. Ya, 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Itu kegiatannya adalah kegiatan tadarus untuk membaca surat pilihan. Sebelum jajaran Bawaslu ini membaca, mereka mendengarkan dulu ya, disesuaikan dengan tajwid yang mereka perdengarkan begitu. Ada 3 surat pilihan yang kita programkan di bulan suci Ramadan, dan itu berulang setiap hari Senin, Selasa dan hari Rabu begitu, Mbak. Pak Farid, dalam kegiatan Jumat Sehati ini siapa saja sih Pak yang terlibat? Kemudian bagaimana partisipasi jajaran Bawaslu dalam menjalankan Jumat Sehati ini nih, Pak? Siapa saja yang terlibat ya, Mbak ya? Jelas pihak yang terlibat secara langsung adalah pihak dari internal Bawaslu itu sendiri, Mbak ya. Baik dari jajaran pimpinan maupun dari jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kemudian juga ada pihak yang kita libatkan, Mbak, yaitu pihak di luar internal. Siapa itu? Adalah pihak eksternal di luar Bawaslu Kabupaten Tegal. Siapa? Misalnya adalah yang pertama adalah kita kan ada program Jumat Sehati itu misalnya senam, Mbak, ya. Ada pemandunya, Mbak, ya, pemandu senam. Kemudian mini soccer kan juga kita harus melibatkan pihak luar. Misalnya adalah pemilik
sarana prasarana pemilik gedung ya Mbak. Tidak mungkin kita mau bulu tangkis di GOR misalnya, kemudian tidak melibatkan pihak internal. Nah, kemarin kita juga melaksanakan jogging ya Mbak di GOR Trisanjaya, itu kan melibatkan juga dari pihak pemerintah daerah Mbak ya, Pemda dalam ini. Hal ini kan kita libatkan. Jadi ada pihak internalnya, ada juga pihak eksternal yang kita libatkan di program Jumat Sehati ini Mbak. Siap. Pak Kordif sebagai koordinator divisi SDMOD nih Pak, Ya. tentu Bapak punya peran penting nih Pak. Ya. Apa sih peran khusus divisi SDMOD dalam memastikan Jumat Sehati berjalan konsisten dan sesuai dengan tujuan Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kan ini program Jumat Sehati ini merupakan salah satu program yang dilahirkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Republik Indonesia sampai di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten ya. PIC atau yang menjadi mandor atau penjaga gawang lah istilahnya, itu adalah Divisi Sumber Daya Manusia. Meskipun yang di kabupaten kota itu kan jabatannya merangkap Mbak ya, ketua sekaligus Divisi Sumber Daya Manusia. Kalau yang di kabupaten kota yang terdiri dari 5 anggota kan terpisah ya Mbak. Ketua bukan sebagai sumber daya manusia, ada tersendiri lah ya. Saya di kabupaten kota yang berjumlah 5 ini menggawangi, menaungi sumber daya manusia sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Perannya apa di sana? Perannya di sini sebagai pengarah, penggerak, tentunya juga sebagai pengawal dari konsistensi dari berjalannya program yang berjalan di Bawaslu Kabupaten Tegal ini, agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan bersama. Kemudian Pak Kordif setelah berjalan beberapa waktu, ya Mbak, dampak positif apa nih Pak yang paling terasa dari pelaksanaan Jumat Sehati ini? Ya, dampaknya yang dirasakan untuk saya pribadi ya Mbak ya, dari program pelaksanaan Jumat Sehati ini, beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti itu dampaknya adalah yang terasa sekali, tingkat kesolidan kebersamaan dari jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal itu semakin meningkat Mbak. Kemudian secara pribadi, meskipun saya jarang berolahraga, dengan mengikuti kegiatan ini, aktivitas yang berhubungan dengan olahraga fisik, itu jelas di badan tubuh itu merasa bugar, sehat Mbak ya. Saya lihat juga jajaran sekretariat itu bahagia sekali Mbak mengikuti kegiatan ini. Bahasa orang gunung itu mungkin bahasanya adalah mereka terlihat sangat sumringah Mbak ya. Bahagianya itu levelnya sudah level tingkat atas ya, bahagia sekali sehingga mereka terlihat ceria, segar begitu. Tersenyum. Mungkin ya ini kegiatan ini terlepas dari kegiatan rutinitas yang mereka lakukan sehari-hari Mbak ya, di depan laptop mengerjakan player, mengerjakan surat dinas dan lain sebagainya, sehingga mungkin kegiatan ini sedikit berbeda sehingga mereka istilahnya adalah petar Mbak. Keluar dari kandang sehingga mereka kelihatan lebih menikmati, lebih bahagia. Ya, sekali lagi saya istilahkan lebih sumringah begitu. Betul Pak Fari. Tentu dalam setiap program pasti ada tantangannya nih Pak. Ya. Kendala apa sih Pak yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan Jumat Sehati ini Pak? Kendalanya sementara ini adalah kendala masalah cuaca Mbak. Ya. Karena ini musimnya adalah musim mayoritas penghujan, karena ada juga aktivitas program Jumat Sehati yang dilaksanakan di outdoor ya, ini berhubungan dengan cuaca ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada kegiatan yang bertabrakan istilahnya ketika kita melakukan kegiatan itu, kedatangan tamu hujan itu alhamdulillah belum ada sama sekali begitu. Kemudian ya mungkin kendala yang lain mungkin
saking semangatnya ya Mbak ya, kegiatan ini pengen kita lakukan lama-lama berjam-jam ya Mbak. Tapi kan sekali lagi kegiatan ini kan tentu ada durasinya, waktunya ya. Ya sekitar 1 jam atau 2 jam begitu ya. Siapapun pasti akan senang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hobinya. Misalnya yang jajaran sekretariat yang laki-laki ini kan lebih banyak hobinya ke mini soccer ya, sepak bola ya, mungkin mereka ingin berlama-lama Mbak ya, 5 jam lah kuat lah begitu, 24 jam juga kuat, tapi kan dibatasi oleh durasi waktu begitu. Ada juga faktor tenaga Mbak, itu juga merupakan kendala, tidak secara kelembagaan sih ya, mungkin secara pribadi. Seperti kemarin saking semangatnya mengikuti bulu tangkis itu ya, sebenarnya ingin sampai ke final saya Mbak, tapi karena nafasnya Senin Kemis Mbak, jadi tidak bisa melanjutkan pertandingan ya, mungkin faktor-faktor ya usia lah Mbak ya, tidak seperti staf-staf yang tangguh-tangguh seperti Mas Rojak, Ayah Ojak itu yang top scorer seperti Ronaldo itu kan kalau keliling gawang seperti orang tawaf Mbak, bisa berkali-kali. Kalau saya kan 1 kali sudah menggeh-menggeh bahasanya Mbak ya, itu masalah faktor tenaga. Beda dengan Pak Ketua. Pak Ketua latar belakang basicnya adalah olahragawan sejati ya Mbak. Jadi kalau maraton ya masih kuat ya, meskipun beliau lebih kalau saya bilang lebih tua mungkin saya kualat Mbak ya. Umurnya lebih senior dari saya ya, saya kan di bawahnya masih muda, tapi mungkin rutinitas olahraga kan beliau sering laksanakan, saya kan jarang, sehingga mungkin banyak terkejutnya ya ketika melaksanakan program ini begitu Mbak. Pak Farid. Ke depan nih Pak, apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan dan pengembangan program Jumat Sehati ini di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tegal nih Pak? Harapan saya secara pribadi program ini bisa terus berlanjut Mbak, bisa terus berkembang khususnya di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tegal ini, dan lebih dari itu Mbak, program ini harapan dari saya bisa mengakar menjadi budaya tersendiri dari lingkungan Bawaslu Kabupaten Tegal, sehingga kegiatan ini tidak menjadi rutinitas, tidak hanya ada di kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, tetapi menjadi bagian ruh itu sendiri dari jajaran pengawas pemilu begitu Mbak. Siap. Baik Pak Farid, nih sebagai penutup, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada jajaran pengawas pemilu dan masyarakat terkait semangat sehati dalam pengawasan pemilu ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi apa pesan penutup dari program Jumat Sehati ini? Jadi kan regulasi kepemiluan baik itu pemilu maupun pilkada itu kan membutuhkan pengawasan. Pengawasan ini diberikan amanahnya kepada lembaga yang kita sebut sebagai Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Tegal merupakan salah satu tingkatan yang ada di wilayah kabupaten, khususnya adalah di wilayah Kabupaten Tegal. Pengawasan ini tidak hanya membutuhkan sekedar pemahaman, tidak hanya sekedar kecerdasan dalam mengawal dari norma-norma yang berlaku di atas kertas, di atas undang-undang begitu ya. Baik itu dalam pengawasan di KPU, Komisi Pemilihan Umum, maupun pengawasan yang ada di regulasi yang berlaku di Bawaslu itu sendiri Mbak. Ya, tidak hanya sekedar itu, di sana pengawas pemilu juga harus kuat, baik itu secara fisik maupun secara mental ya. Mereka juga dituntut untuk selalu memiliki integritas. Mungkin pesannya di sana Mbak. Terakhir nih Pak Farid, jika harus dirangkum dalam satu kata atau satu kalimat, apa sih arti Jumat Sehati bagi Bapak pribadi nih Pak? Kalau dirangkum menjadi satu kata. Satu kata atau satu kalimat ya Pak, nggak apa-apa. Satu kalimat dari program Jumat Sehati ini ya, luar biasa. Ya, mungkin ini menjadi pengingat bagi kita begitu.
agar kita selalu Jumat sehati ya Mbak, bekerja penuh dengan hati Mbak. Ya, di sana mungkin nilai yang ada di sana kita niatkan ihdinas siratal mustaqim Mbak ya. Selalu berada di dalam jalan yang lurus Mbak ya, karena bagaimanapun juga segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat Mbak ya. Kita harus jaga suasana iklim demokrasi ini bermula dari jajaran pengawas pemilu itu sendiri ya. Semuanya kembali ke hati Mbak ya. Diniatkan lillahi ta'ala untuk membangun demokrasi yang ingin kita bangun di negeri ini. Kemudian di sana juga ada kita harus selalu menjaga nilai-nilai integritas kita sebagai jajaran pengawas pemilu. Tetap dalam satu tujuan Mbak ya, dalam mengawal demokrasi, sekali lagi dalam bingkai pengawasan pemilu, baik itu ya momennya adalah pemilu maupun dalam momen pilkada. Mungkin seperti itu Mbak. Iya Pak Farid, terima kasih. Panjang ya Mbak ya, tidak satu kalimat. Gak apa-apa Pak Farid. Terima kasih ya Pak atas waktu dan sharingnya yang sangat informatif terkait dengan sosialisasi Jumat Sehati ini. Ya, sama-sama Mbak. Sahabat Bawaslu, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga obrolan kita dapat meningkatkan pemahaman kita semua tentang pentingnya kebersamaan, kepedulian, dan semangat positif dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.